Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, yang saya hormati Bapak Nur Hidayat sebagai pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Di sini kami dari kelompok Research and Development akan menjelaskan kurang lebih mengenai Research and Development. Saya dan teman-teman saya yang di sini ada Nanda Awalia Inggar Salsabila dan Rizka Marsha. Kemudian langsung saja next. Ada pengertian dari Research and Development yang akan langsung dijelaskan oleh Nanda Awalia. Silahkan Nanda Awalia. Ya, baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Research and Development. Research and Development adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ataupun instansi ataupun seseorang ketika sedang berinovasi menciptakan produk atau layanan baru. Seperti namanya, Research and Development berisikan rangkaian proses riset dan pengembangan produk atau layanan yang ingin dibuat. Nah, tujuan utamanya adalah agar seseorang ataupun suatu perusahaan dapat meluncurkan produk ataupun jasa yang original secara optimal. Lalu kemudian salah satu alasan mengapa research and development penting untuk dijalankan adalah agar suatu perusahaan ataupun seseorang bisa lebih unggul dari kompetitornya. Lalu manfaat yang didapatkan dari research and development antara lain yang pertama dapat mendapatkan hak paten. Kemudian finansial perusahaan membaik dan juga mengurangi pengeluaran perusahaan lalu dapat merekrut kandidat yang berkualitas. Next. Lalu dalam research and development terdapat beberapa tipe utama yang dikategorikan berdasarkan tahapannya. Yang pertama adalah riset mendasar. Pada tahap ini, tim yang ditunjuk untuk menjalankan research and development akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan, lalu kemudian informasi tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun pemahaman yang dapat membantu bisnis terus berkembang dan menjadi lebih baik. Semua informasi yang ditemukan dalam riset ini bisa dijadikan pedoman research and development lainnya di masa depan, sekaligus membantu dalam mengambil keputusan dan strategi. Lalu tipe utama research and development yang kedua yaitu ada riset terapan. Pada riset terapan, perusahaan biasanya menggunakan teknologi baru, memasuki pasar yang baru juga dan meningkatkan keamanan atau menurunkan pengeluaran. Pada tahap ini lebih berfokus ke aspek komersial dan bagaimana produk atau layanan bisa berkembang sesuai dengan target pasar. Lalu yang ketiga ada desain dan pengembangan. Nah, tipe research and development yang selanjutnya ini mengubah data dan informasi yang terkumpul menjadi sebuah produk atau layanan. Pada tahap ini terdapat proses desain produk, pembuat prototipe, uji coba, dan pengembangan produk atau jasa. Dapat disimpulkan bahwa research and development adalah aktivitas penting yang harus dilakukan oleh seseorang jika ingin tetap inovatif dan unggul di bidangnya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Friska. Oke, baik. Saya lanjutkan penjelasan mengenai fungsi atau kegunaan metode research and development. Yang pertama adalah memecahkan masalah mendesak yang terjadi saat ini atau here and now. Yang kedua, menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, merumuskan teori dan konsep, baik itu penelitian di bidang pendidikan ataupun di luar bidang pendidikan. Yang keempat,
Evaluasi teori dan konsep, yaitu memperbaiki teori atau konsep penelitian. Tentu saja perbaikan teori dapat dilakukan dengan cara penelitian. Yang kelima, verifikasi atau menguji berbagai macam teori maupun konsep yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir, penguji teori dan perangkat. Misal, Anda menemukan teori dari peneliti lain, kemudian Anda masih meragukan kesimpulan dari peneliti tersebut. Anda ingin menguji ulang teori yang telah disampaikan, maka Anda sudah melakukan penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai langkah-langkah dari research and development akan disampaikan oleh Makin Fauzi. Oke, terima kasih. Untuk langkah-langkah research and development secara umum itu bisa dilihat di gambar yang telah saya tampilkan ini. Ada potensi dan masalah, kemudian mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain, perbaikan desain, kemudian uji coba produk yang tertera di sebelah kiri yang di bawah kata secara umum. Itulah langkah-langkah secara umum. Next. Bisa next. Oke. Kemudian untuk ini cara yang saya temukan di buku Educational Research oleh Brock and Hall, yaitu mengenai research and development. Itu ada 10 langkah mengenai research and development, yaitu penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap pengembangan produk, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu studi literatur dan studi lapangan. Nah, di tahap ini itu adalah mengenai bagaimana kita caranya belajar mengenai literaturnya, di teoritisnya, dan bagaimana kita belajar di lapangannya. Di literatur teoritis kita untuk memperkuat produk, sedangkan di lapangan kita tahu bagaimana cara memperjualkan produk yang telah kita buat. Untuk yang kedua, kemudian itu ada perencanaan, ketiga ada pengembangan produk awal, dan keempat ada uji coba produk awal, yaitu kita di Brock and Hall ini yang di buku Educational Research ini menyarankan kita bahwa uji coba ini untuk yang awal ini adalah kita mengambil sampel sekitar 30-100 orang untuk diuji cobakan produk yang telah kita buat. Kemudian ada yang kelima, penyempurnaan produk awal, kemudian ada uji coba lapangan yang lebih luas, kemudian penyempurnaan produk hasil uji, dan 8 itu adalah uji coba produk akhir, 9 pasti revisi atau penyempurnaan produk, dan kemudian 10 diseminasi dan implementasinya. Next, itulah menurut Brock and Hall. Kemudian menurut untuk yang kedua, yaitu dari Principle and Methods of Development Research, yaitu dari Acker tahun 99, yaitu dia mengatakan bahwa ada 4 langkah di research and development ini, yaitu pemeriksaan pendahuluan atau tahap preliminary investigation, dan yang kedua penyesuaian teoritis atau theoretical embedding, dan kemudian ada uji empiris, empirical testing, dan keempat proses dan hasil dokumentasi, analisa, dan refleksi. Di sini tahap itu selalu berputar dan nantinya akhirnya akan mendapatkan hasil atau akan mendapatkan tujuan dari seorang yang telah melakukan research development ini. Itu tahap-tahap ini akan selalu berputar sampai akhirnya tujuannya tercapai. Next. Kemudian ini ada yang terakhir. Jadi di research development itu ada 2 fokus penelitian yang menjadi pembeda dari istilahnya dari penelitian-penelitian lain. Yang pertama itu ada tahap preliminary, yaitu pada tahap ini peneliti akan menentukan tempat dan subjek penelitian seperti dengan cara menghubungi kepala sekolah dan guru, mata pelajaran sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian. Selanjutnya peneliti akan mengadakan persiapan-persiapan lainnya, seperti mengatur jadwal penelitian dan prosedur kerja sama dengan guru kelas yang dijadikan tempat penelitian. Jadi selalu kita persiapan di sini adalah selalu menghubungi dulu siapa subjeknya dan di mana kita akan gunakan tempat itu sebagai peneliti. Itulah ciri khasnya dari research and development. Kemudian yang kedua itu ada tahap formatif evaluasi, yaitu ada self evaluation, itu isinya nanti ada analisis dan ada desain. Analisis yang akan kita gunakan itu adalah prarencana bagaimana nantinya akan menjalankan research and development itu, dan desainnya itu nanti adalah bagaimana kita mengeluarkan produk untuk memasukkannya ke objek dan subjek yang menjadi tujuan kita untuk penelitian. Kemudian ada prototyping,
yaitu ada dibagi menjadi 3, expert review, one-to-one, small group. Yang ini memiliki kegiatan memiliki tahapan-tahapan yang berbeda atau memiliki ciri khas yang berbeda di sini nantinya. Makanya dibagi menjadi 3. Kemudian yang terakhir ada field test. Itulah fokus penelitian dari research and development yang membedakan dari penelitian yang lain. Next, untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Mbak Friska. Baik, saya akan memaparkan beberapa kelebihan dan kekurangan dari metode research and development. Kelebihan yang pertama mampu mengatasi kebutuhan nyata dan mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa mendatang. Yang kedua, mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena memiliki serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh para ahli. Yang ketiga, mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan produk atau model yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Yang keempat, merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoretis dan lapangan. Yang kelima, cukup komprehensif karena dimulai dari metode dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Atas dasar inilah setidaknya hasil penelitian dapat benar-benar berkualitas. Kemudian, untuk kekurangan dari research and development sendiri, memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasikan secara utuh karena penelitian research and development ditujukan untuk pemecahan masalah here and now dan dibuat berdasarkan sampel yang spesifik, bukan populasi. Yang terakhir, memerlukan sumber dana dan biaya yang cukup besar karena ada produk atau model yang harus dihasilkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai research and group. Semoga sedikit banyaknya kita memberikan manfaat. Adapun salah kata kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.